Ya, terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Kaltim dan masih bersama kedua narasumber kami, ada Mas Eni dan Mas Hasan dari komunitas Flyer Aeromodeling Balikpapan. Saya ke Mas Hasan. Mas Hasan, perlombaan apa sih yang biasa diikuti oleh teman-teman dari FAB ya? FAB. Apakah antar kota sejauh ini atau masih di wilayah Balikpapan aja? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau perlombaannya sebenarnya banyak, Mbak ya. Perlombaan ini mulai dari fun fly, dalam artian fun fly ini ya kita terbang senang-senang aja lah. Ya kompetisi tapi kita senang-senang aja gitu. Itu antar teman-teman komunitas? Iya, bisa antar komunitas, bisa antar komunitas antar kota, bisa antar komunitas antar provinsi juga. Kalau fun fly. Kemudian ada kejuaraan yang lain, misal kejuaraan kejurkot, kemudian kejuaraan daerah. Seperti itu ada juga. Kemudian kejuaraan terbuka. Bahkan teman-teman juga yang di Balikpapan ini ada juga yang sampai ikut prapon sampai dengan pon. Oke. Iya. Di nasional berarti ya? Iya, betul. Iya. Personal atau tim? Tetap tim. Membawa nama Kalimantan Tim. Oh, tapi yang berangkat satu atau dua? Enggak, setiap cabang ini aeromodeling punya cabang masing-masing ya. Di situ cabang lombanya apa, itu pasti ada 1 orang atau 2 orang. Dan setiap 1 orang boleh juga ikut beberapa mata lomba. Seperti itu. Yang tadi tipe-tipe lomba yang tadi disebutkan itu juga sering diikutin juga atau bagaimana? Ya, jadi kan kalau tipe-tipe lombanya kan banyak ya. Tipe-tipe lombanya itu kan banyak yang dilombakan. Nah, sekarang tergantung dari kejuaraannya dulu, kejuaraan apa. Dan masing-masing juga kan ada standarnya, ada aturannya. Misal nih, kalau yang fun fly ini kan kita misal endurance, berarti lama-lamaan terbang, seperti itu. Nah, inilah yang banyak diminati sama teman-teman. Kemudian ada juga yang ya kalau bisa kita bilang ya balapan lah kan gitu kan. Ada juga seperti yang F3R, katakanlah Sidit A dan Sidit B, ini juga sampai dengan nasional. Kemudian kalau yang lainnya ada lomba juga yang namanya take off and landing, touch and go namanya, ya kan. Jadi bagaimana take off yang baik dan bagaimana landing yang baik di tempat yang ditentukan, sejauh berapa meter yang sesuai dengan yang ditentukan. Ada lagi lomba yang lain seperti limbo. Limbo ini kan melintasi di antara pita yang dimana dibatasi ketinggiannya. Jadi dari jarak tertentu, kemudian dari ketinggian tertentu, kemudian dia harus bisa melewati itu. Banyak lagi sebenarnya, Mbak. Belum lagi yang free flight. Kalau free flight ini kan ada yang dilempar, ada yang ditarik gitu, Mbak ya. Itu kebanyakan di endurance, lama-lamaan terbang. Itu kalau untuk free flight. Kalau untuk yang RC biasanya ketepatannya, gitu. Ketepatan atau kecepatannya, tergantung mata lombanya. Itu bisa dikatakan juga ini udah mata lomba yang hobi yang udah jadikan mata lomba secara nasional ya, bukan di Balikpapan aja ya. Sejauh ini. Berarti di Kaltim aja udah tiap kota ada komunitasnya gitu. Ada. Tiap kota pasti ada. Nah, ini juga kita mau ada kejuaraan terbuka ya. Betul. Ya, tanggal 25 dan 26 Itu antar di Kaltim saja. Satu Kaltim. 10 kabupaten kota ini. Ya, betul. Ya. Balikpapan ikut juga nanti ya? Ikut. Yang berangkat siapa nih? Ini berdua berangkat. Udah berangkat. Tapi kalau Mas Eni sama Mas Hasan udah mengikuti berapa jenis cabang olahraga dari area model ini, maksud sejauh ini dari sejak bergabung di komunitas? Kalau saya udah pernah ikut endurance, sudah pernah ikut Sidit B, kemudian juga pernah ikut touch and go, limbo. Terus apa lagi ya? Banyak sih mata lombanya. Banyak mata lomba. Ya setiap kesempatan kalau kita ada dan pesawatnya kebetulan ada dan memenuhi speknya, kita ikut. Itu karena kan menyesuaikan dengan speknya ya. Tapi tidak berbatas sama ini. Semua pesawat yang ada di situ, baik homemade maupun pabrikan, tetap boleh ikut. Yang penting speknya sesuai. Dalam artian kalau misalkan spek, Mbak ya, dalam artian misal panjang sayap ditentukan berapa, kemudian syaratnya apa lagi, misal harus pakai baterai dengan ukuran sekian, atau mungkin pakai mesin dengan ukuran sekian, kan gitu kan. Nah, itu diperbolehkan. Syarat-syaratnya setiap lomba dan setiap mata lomba pasti ada dan di-set duluan.
jadi dilihatnya dari speknya itu ya. Kalau Iya. pesawatnya masuk kriteria itu ikut, kalau enggak Iya, betul. bisa ikut. Berarti di-upgrade terus dong ya. Kalau dari Mas Hendy juga sering upgrade pesawatnya kalau misalkan mau ikut. Karena lomba ini agenda rutin, Mbak ya. Jadi kayak Kejurka, Kejurda, Kejurkot dan Kejurnas itu ada agenda rutinnya FASI. Jadi semua mata lombanya itu pesawatnya itu aja. Oke. Jadi kita ada pesawat yang memang spek untuk lomba sama pesawat yang spek untuk fun fly. Jadi yang kalau fun fly itu ya buat terbang-terbang santai aja, buat senang-senang. Nah kalau yang spesial lomba ini memang treatmentnya spesial juga gitu. Itu biasanya yang speknya yang tadi pakai Ya, betul. baterai juga ya. Iya sudah ada aturannya di FASI, jadi memang panjang sayap, lebar sayap, terus ketebalan sayapnya, besar mesinnya, terus berat pesawatnya juga ada ketentuannya gitu. Butuh berapa lama untuk mempersiapkan diri untuk suatu lomba gitu ya? Itu Yang paling sulit yang mana nih biasanya? itu tergantung pilot masing-masing sih. Yang paling sulit biasanya yang PON ya berarti ya. Udah pernah ikut PON juga? Belum ya. Belum, kami belum sampai ke sana. Sampai di antar provinsi aja berarti. Iya, betul. Sudah menangkah atau sudah pernah menjuarai kah dari Balikpapan Ya. timnya? Kalau dari FAB, kalau kemarin saja yang di Bontang, yang antar kota ya dominan. Ya, di beberapa mata lomba kita juga ada memenangkan, ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada pun juara 3. Seperti itu di setiap mata lombanya. Gitu. Kalau dari Mas Andy dan Mas Hasan sudah menjuarai juga atau maksudnya sudah pernah memenangkan mata lomba apa begitu? Saya dikoleksi gitu ya pialanya di rumah gitu ya. Ya, jadi kalau dari saya sih ya karena memang namanya dulu U20 ya. Jadi anggapan saya itu junior. Jadi itu saya tuh lebih banyak melihat daripada ikut. Karena ya itu keterbatasan dari unit sendiri, terus juga skill. Nah ini kebetulan ada kesempatan dan sudah ada unit, makanya baru kita bisa ikut gitu. Sebenarnya kalaupun dari dulu-dulunya sudah ada unit, itu pasti ikut sudah dari dulu. Cuma memang kesempatannya baru ada sekarang gitu. Sudah berapa banyak sih atlet Balikpapan ini yang kemudian ikut di ajang lomba sampai nasional kemudian membawa prestasi, Mas Hasan? Dari 2012 ya sejak adanya Flying FAB ya. Dari setiap mata lomba, Balikpapan ini adalah atlet yang memang perlu diperhitungkan. Walaupun di kejuaraan sampai dengan nasional, Balikpapan juga perlu diperhitungkan. Karena kenapa? Setiap kali kejuaraan yang sifatnya nasional, pasti Balikpapan Naik podium. ya naik podium. Entah apakah dapat perunggu, Silver dapat emas, kah? atau Iya. dapat perak, itu pasti dapat. Di setiap mata lomba. Apapun yang dilombakan di situ, ya kan masing-masing pasti pulang, pasti Dapat. dapat. Ya. Luar biasa ya. Berarti itu bawa nama Kaltim juga dong ya? Karena Iya, timnya nama dari... Kaltim. Jadi bisa dikatakan bahwa kalau bawa nama provinsi, Balikpapan salah satu kota yang diperhitungkan juga ya? Maksudnya yang sering banyak mengirim atlet ke nasional begitu Pak? Atau Iya. ini? Iya, dari Balikpapan sering juga ngirim ke, ya terakhir aja kalau kemarin di PON Mbak ya, PON juga walaupun kita nggak dapat ini, nggak naik podium, tapi tetap partisipasinya pasti ada. Kemudian kalau untuk kejuaraan nasional, Balikpapan sering dapat itu, pasti dapat juara, terlepas 1, 2, atau 3, pasti ada di salah satu cabang mata lomba itu pasti dapat. Prestasi Iya. tertingginya apa? Maksudnya sempat juara 1 kah atau Apa yang kemarin juara terakhir 1 kita? Seingat saya terakhir itu dulu sempat ke Jurnas juara 1, juara umum juga sempat. Ya, jadi Juara umum. Sidit A dan Sidit B yang ibaratnya yang favorit ya, kelas favorit. Jadi pesawat ini saling balapan di udara gitu dengan treknya 3 tiang. Jadi tiang segitiga sama kaki itu pesawat itu saling kejar-kejaran gitu. Di situ. Nah itu
kebetulan kita memang mendominasi dari dulu memang. Berarti Kaltim ya, maksudnya juara umum yang menjuarai juara umum itu dari Kaltim berarti. Ya lawan beratnya cuma DKI. Selalu ya. Banyak juga sih yang lain banyak ya banyak. Selalu ya. Iya. Kemudian Mas Hasan dan Mas Endi, setelah menekuni hobi ini, apa kemudian yang diharapkan gitu ya? Maksudnya apa yang belum dicapai mungkin dari teman-teman komunitas secara lokasi kah? Karena kan tadi saya dengar juga masih di daerah Grand City ya, belum meluas ke satu tempat yang lain. Apa yang diharapkan dari teman-teman? Iya. Kita lebih banyak ke fasilitas, Mbak ya. Kalau fasilitas kita kebanyakan kalau dari pesawat kita semuanya kan swadaya. Dalam artian kita pengadaan sendiri. Harapannya sih kalau dari klub Balikpapan ataupun mungkin klub-klub yang lain yang ada di Kalimantan Timur lebih bisa disupport dari segi peralatan, mungkin di pesawatnya atau mungkin di ininya kan gitu kan, teknologinya dan lain-lain. Karena itulah modal awal yang kita pergunakan nanti untuk setiap kali lomba. Kemudian yang kedua, sarana berupa lapangan. Ini pasti, karena kenapa? Kita setiap kejuaraan pasti ikut. Kemudian lapangan, timnya ada gitu ya. Kita belum punya lapangan. Jadi lapangan sekarang itu kita lebih sering itu numpang. Misal di mana venue itu yang bisa memenuhi spesifikasi pada saat kita terbang dan tidak mengganggu penerbangan, itu pasti kita pergunakan. Dan itu biasanya kita ya minta izin dulu sama yang punya lahan. Misal ada di perumahan seperti Grand City sekarang ini, kita dapetin izin dari developer, kemudian kita bisa bertahan di situ untuk sekian tahun gitu. Supaya juga yang namanya hobi seperti ini kan, barang ini kan barang terbang. Dari sisi bahaya kan juga ada, memang harus memperhatikan juga keselamatan kita, keselamatan juga untuk orang lain. Gitu, Bang. Jadi lapangan sampai sekarang kita pun masih belum punya, masih pinjem lah kalau boleh dibilang, karena belum ada fasilitas apapun yang diberikan. Harapannya sih gini, setiap kali kita ada event, biasanya teman-teman ini menjuarai dan membawa nama kota dan nama provinsi. Ya harapannya sih bisa difasilitasi untuk lapangan. Toh lapangan ini sebenarnya nggak terlalu punya spek yang bagaimana tidak, yang terlalu luas tidak. Kita yang penting cukup sesuai dengan aturannya itu, dan kemudian tidak mengganggu penerbangan dan tidak mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Tapi kalau di Balikpapan, harapan Mas Hasan kira-kira kalau misalkan dikasih tempat gitu ya, maunya yang di daerah mana gitu ya, yang cocok untuk teman-teman FAB gitu ya. Apakah di Grand City juga atau di mana? Saya penasaran juga, di sini di Balikpapan tempatnya kalau mana memang ya? nanti itu mungkin dari KONI ataupun dari FASI ataupun dari pemerintah memberikan fasilitas dimanapun itu yang sesuai dengan spek, nggak ada masalah sih, Mbak. Yang penting kita punya tempat yang tepat, tempat yang tetap, yang bisa kita pergunakan untuk latihan, dan di situ untuk berkumpul, mengembangkan hobi dan olahraga ini. Tentunya kan semuanya kan ya banyak untungnya sih, Mbak. Bisa mendidik, bisa memberikan kesenangan, bisa mengalihkan sesuatu. Yang katakanlah misalnya begini, anak-anak daripada main gadget, mending main pesawat, edukasinya ada, keterampilannya ada, berkembang pemikirannya juga ada. Nah, seperti itu manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh jika ada sarana yang bisa memadai. Itu yang kemudian menjadi kerinduan dari teman-teman FAB ya sejak 2012 sampai sekarang ya. Baik. Terakhir ke Mas Endi, apa yang mau disampaikan ke teman-teman pemirsa Kompas TV? Mungkin ada di luar sana teman-teman yang ingin bergabung juga, mungkin bisa diarahkan ke mana, ada media sosial yang bisa dihubungin. Silakan. Oke, kalau dari saya harapannya ya semoga lebih banyak ya rekan-rekan atau teman-teman yang tertarik dengan aeromodeling ini. Karena memang pertama kali ngeliat aeromodeling ini mindsetnya itu mahal. Ya pas kebetulan mungkin pas kita main itu unitnya memang unit mahal mungkin. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa yang sudah saya jelaskan tadi kita bisa bikin. Karena sekarang sudah teknologi sudah lebih maju, terus internet sudah ada di mana-mana. Jadi kita bisa ngedownload plan untuk membuat satu pesawat yang kita bisa terbangkan sendiri atau kita buat sendiri. Harapannya seperti itu.
Terus untuk kedepannya mungkin ya itu yang sudah dibilang Pak Hasan tadi, ya kita butuh sarana dan prasarana yang tepat. Dikarenakan kalau mungkin nanti kebetulan ada jadwal penyelenggaraan kejuaraan atau lomba lagi, jadi kita punya tempat yang bagus atau mumpuni atau minimal sesuai kriteria lah, yang bisa teman-teman dari tempat lain kunjungi untuk bisa sama-sama terbang di situ dengan nyaman dan aman. Tapi boleh Bapak pernah jadi tuan rumah juga ya? Berkali-kali sudah. Nah itu sudah jadi tuan rumah nih. Harusnya punya tempat yang ini ya, yang bisa dibanggakan gitu ya. Kendalanya di situ sih ya. Memang dari lahan ya, kita memang masih belum dapat lahan yang cocok untuk penerbangan ini, karena memang tempat Balikpapan ini berbukit-bukit ya. Kalaupun ada ya hutan melulu, jadi susah gitu untuk dirintis atau dikupas gitu. Kalau mau bergabung bisa hubungi kemana Mas? Kalau mau bergabung, kebetulan saya ada ada YouTube, bisa masuk ke Kang Dai Aero. Di sana ada video kegiatan kami setiap minggu. Atau bisa kontak ke 0822 5160 1346 untuk bincang-bincang atau sekedar tanya-tanya lah, silakan aja. Oke, terima kasih banyak Mas Andy dan Mas Hasan waktunya di pagi ini di Sapa Kaltim. Semoga sukses selalu untuk teman-teman komunitas RAB ya ke depan ya. Terima kasih. Apa yang diharapkan tercapai nih. Semangat terus nih Mas. Iya. Nanti mungkin kita ketemu lagi ya di talkshow selanjutnya, mungkin dengan timnya mungkin lebih banyak dan ada upgrade terbaru dari teman-teman komunitas. Harapannya demikian. Terima kasih sudah hadir di Sapa Kaltim, Mas Hasan dan Mas Andy, dan juga pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Kaltim pagi hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang juga tidak kalah menarik. Saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.